Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 2011161. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tafsiran ayat, yaitu terkait dengan tafsiran ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 239. Yang mana saya akan menjelaskan tafsir Ibnu Katsir. Baik, sebelum kita melanjutkan penjelasan, mari sama-sama kita membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 239. Bismillahirrahmanirrahim. Fa-in khiftum farijalan aw rukbana fa-idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Yang mana artinya, jika kamu dalam keadaan takut atau berbahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau sholatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Baiklah, selanjutnya kita menuju penjelasan. Nah, dari ayat yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu menjelaskan bahwa ketika Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa memelihara semua sholat dan menjalankan ketentuan-ketentuan serta memberikan penekanan padanya, dia menyebutkan keadaan di mana seseorang tidak dapat mengerjakan sholat secara benar ataupun sempurna. Nah, dalam mengapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka melaksanakan sholat dalam keadaan perangan atau pertempuran. Yang mana potongan ayat surat Al-Baqarah 239, fa'in khiftu farijalan aw rukbana. Nah, ayat ini menjelaskan kerjakanlah sholat walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga. Dalam keadaan berjalan, baik itu menaiki kendaraan, baik gak apa-apa bahwa kita tidak menghadap kiblat atau kita membelakangi kiblat. Bahwa diriwayatkan oleh Imam Maliki dari Nafi bahwa Ibnu Umar apabila ditanya mengenai salat khauf maka ia menggambarkan dan kemudian berkata, jika rasa takut ini lebih mencengkam daripada itu, mereka akan mengerjakan sholat sambil berjalan kaki atau menaiki kendaraan dengan menghadap kiblat ataupun tidak. Nah, Nabi mengatakan, aku tidak mengetahui Ibnu Umar menyebutkan hal itu, melainkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafaz di atas adalah dari Imam Muslim. Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan hal yang sama atau yang mendekati hal itu dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan beliau meriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar yang mengatakan, jika rasa takut ini lebih mencengkam daripada itu, maka sholatlah dalam keadaan menaiki kendaraan atau berdiri dengan menggunakan isyarat. Dan dalam hadis Abdul bin Unais Al-Juhain disebutkan ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk membunuh Khalid bin Sufyan. Pada saat itu ia menghadap ke Arafah. Ketika ia sedang menghadap ke Arafah, datangnya waktu sholat asar. Ia mengatakan, aku khawatir kehabisan waktu sholat asar, maka aku pun sholat dengan menggunakan isyarat. Nah, secara lengkap hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dan Abu Daud dengan sanad jiddan. Hal ini merupakan keringanan dari Allah Ta'ala diberikan kepada hamba-hambanya untuk dia lepaskan semua beban dan belengguan dari diri mereka. Nah, mengenai apa yang telah dinaskahkan oleh Imam Ahmad berpendapat lagi bahwa sholat khauf itu kadang-kala dikerjakan dengan 1 rakaat saja. Jika di antara 2 pasukan sedang sangat bertempur sengit, nah dalam keadaan seperti itulah berlaku hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim tadi. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nais bin Ibnu Majah dan Ibnu Jarir. Dari Ibnu Awana, Al-Wadid bin Abdullah Al-Yuskri, Imam Muslim, Nasai dan Ayyub bin Ais menambahkan keduanya dari Bakir bin Hanas Al-Kufar dari Mujaddid bin Ibnu Abbas. Nah, dia mengatakan, faradallahu sholatan ala isani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadrati arba'a wa fi safari wa raq'ataina fil khawfi ra'atan. Artinya Allah Ta'ala mewajibkan sholat melalui ucapan Nabi kalian dalam keadaan normal tanpa rakaat. Nah, dalam perjalanan atau musafir 2 rakaat, dalam keadaan takut atau khauf 1 rakaat. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Dapat kita tarik kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa jangan pernah kalian tinggalkan sholat walaupun dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan peperangan, walaupun dalam keadaan apapun. Sehingga banyak sekali kan hadis-hadis Nabi yang mengatakan ada keringanan bagi kita. Kenapa? Sholat ini merupakan tiangnya agama Islam. Nah, kita sebagai umat Islam, jika kita tidak sholat, bagaimana dengan tiang kita? Jadi perihalalah sholat, jangan pernah kalian meninggalkan sholat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.